Eh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sadam Fahri Tenaga Bersaed, selaku moderator yang akan memimpin jalannya asistensi bersama tutor pada siang hari ini untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan satu dengan tutornya Kang Fahri Nur Ardi. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pematerian. Untuk waktu yang diberikan adalah 120 menit, dimulai saat Kang Fahri berbicara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Kang Sadam atas sambutannya. Baik, mungkin langsung saja kita bahas yang materi pertama yaitu kerangka konseptual atau conceptual framework. Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Pembuatan aturan akuntansi harus dibangun di atas dan berkaitan dengan sekumpulan konsep yang sudah mapan. Hal ini memungkinkan Dewan Standar atau IASB itu yang membuat IFRS untuk menerbitkan standar atau pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Secara struktur, kerangka konseptual ini dibagi menjadi tiga level. Yang pertama itu tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri. Yang tingkat kedua ada karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Serta yang ketiga itu ada konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Jadi kalau dianalogikan, kerangka konseptual ini seperti UUD kalau di pemerintahan. Jadi pemerintah harus mengacu ke si UUD ini atau apa IASB ini harus mengacu ke si kerangka konseptual ini sebelum menerbitkan peraturan-peraturan baru gitu. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke level satu. Level satu itu adalah tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Tujuan dari laporan keuangan pastinya kita udah tahu ya, yaitu untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor ekuitas saat ini dan yang potensial, lalu untuk pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas tersebut. Informasi ini disediakan dengan cara menerbitkan laporan keuangan yang bertujuan umum. Terdapat satu asumsi penting yang dipegang teguh pada level ini, yaitu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan masalah akuntansi keuangan untuk memahami informasi tersebut. Jadi, ada satu hal yang ada satu syarat untuk suatu entitas atau suatu orang pribadi itu bisa masuk ke level satu ini teman-teman, yaitu dia atau mereka harus memiliki ilmu yang cukup untuk bisa memahami isi atau tujuan atau minimal bisa baca laporan keuangan itu isinya apa aja gitu. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita sodorin laporan laba rugi ke bapak-bapak, kakek-kakek tua yang jualan cimol di pertigaan Gerlam. Nah, itu nggak mungkin karena beliau juga nggak ngerti apa itu laporan keuangan. Dan otomatis beliau nggak bisa masuk ke level satu kerangka konseptual ini, teman-teman. Selanjutnya, ada level kedua. Level kedua itu adalah karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan itu sendiri. Mungkin in case teman-teman nggak tahu gitu ya, apa itu karakteristik kualitatif gitu. Sekarang aku minta teman-teman tuh ngebayangin kalau teman-teman udah punya keluarga, udah punya pasangan gitu kan. Terus pasangan kalian nih bilang ke kalian, enggak, kalian punya pasangan dan income kalian 100 miliar per bulan. Amin ya Allah. Terus pasangan kalian suatu hari bilang gini, sayang, aku mau dong pengen beli gorengan sebesar 5.000 tapi rutin per bulan. Pasti kan reaksi kita sebagai orang yang punya income 100 miliar kayak ya udah
kamu beli aja gitu. Mau ngerekrut amang-amang tukang gorengan juga nggak apa-apa, biar goreng langsung di rumah gitu. Karena cuma setitik gitu kan, setitik dari income kita nggak berpengaruh apa-apa gitu. Kurang berguna sama income kita, kurang ngegelitik gitu kan. Beda lagi kalau misalkan pasangan kita bilang, sayang aku bosen deh di rumah ini. Gimana kalau kita rutin beli rumah setiap bulan 50 miliar per rumah gitu. Jadi setiap bulan pasangan kalian pengen ngabisin 50 miliar buat rumah yang cuma ditempatin cuma sebulan gitu. Dan pasti kan kalian mikir-mikir kan, ya, "Wah, anjing, ini income setengah dari income gue dipakai buat beli rumah yang ditempatin cuma sebulan gitu kan." Nah itu berpengaruh tuh sama eh, keuangan kalian tuh kan, dibandingkan 5.000 tadi yang nggak berpengaruh sama sekali dengan kondisi keuangan kalian. Yang 50 miliar ini berpengaruh, sangat berpengaruh karena setengah dari income kalian gitu. Nah, itu yang dimaksud, atau itu tujuan dari karakteristik kualitatif ini. Tujuannya adalah membedakan mana informasi yang lebih baik atau yang lebih berguna daripada informasi yang apa namanya, inferior atau kurang berguna gitu untuk tujuan pengambilan keputusan gitu, teman-teman. Jadi yang pertama dari karakteristik kualitatif itu ada kualitas fundamental, teman-teman. Ada kualitas fundamental, dan kualitas fundamental ini dibagi dua lagi. Yang pertama ada relevansi, dan yang nanti ada representasi tepat atau faithful representation kalau nggak salah. Nah, di relevansi ini itu dibagi lagi, teman-teman. Jadi ada tiga. Yang pertama itu ada nilai prediktif. Jadi eh, informasi laporan keuangan itu harus punya nilai prediktif yang bisa menjadi input pada proses prediksi yang akan digunakan investor untuk membentuk ekspektasi di masa depan gitu. Jadi laporan keuangan tuh harus punya nilai-nilai yang bisa diukur gitu. Kira-kira di masa depannya si perusahaan ini bakal rugi lagi atau malah bakal untung gitu kan. Nah, itu kita bisa memprediksi dari nilai-nilai tersebut gitu. Terus yang selanjutnya itu ada nilai konfirmasi. Nilai konfirmasi itu tujuannya untuk membantu pengguna mengonfirmasi atau mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Jadi ibaratkan eh, kalian punya perusahaan nih bulan lalu, baru baru dibuat bulan lalu. Terus bulan kemarin atau bulan lalu itu kalian bilang ini pasti bakal untung nih 100 miliar bulan depan. Yang dimana bulan depan tuh artinya hari ini ya misalkan. Nah, ternyata di hari ini setelah dicek laporan keuangannya, benar tuh untung 100 miliar. Nah, itu artinya berarti laporan keuangan kalian itu mempunyai nilai konfirmasi. Terus misalkan ada pertanyaan, gimana kalau malah rugi? Berarti kan ekspektasi kita ketinggian dong di bulan lalu. Iya, kalau rugi ya benar, berarti tetap masih ada nilai konfirmasi. Tapi bedanya ini bisa eh, bisa membantu si pengguna atau kita itu mengkoreksi. Kalau tadi kan kita eh, target kita 100 miliar udah tercapai nih. Berarti kan ekspektasi kita bulan lalu udah terkonfirmasi. Tapi ketika kita rugi, ya ekspektasi kita dikoreksi dong. Jadi nggak terkonfirm gitu. Terus selanjutnya itu ada materialitas. Materialitas itu tadi, teman-teman. Misalkan eh, pasangan kalian nih nggak bilang-bilang nih ke kalian kalau ngejalanin program goreng satu apa 5.000 5.000 apa sih, beli gorengan 5.000 per bulan gitu. Pasangan kalian nggak ngasih tahu ke kalian. Kalian punya income 100 miliar per bulan dan pasangan kalian eh, beli gorengan 5.000 per bulan rutin, itu nggak apa-apa. Pasangan kalian nggak ngasih tahu kalian itu nggak apa-apa karena nggak penting 5.000 gitu. Beda lagi kalau misalkan pasangan kalian nih nggak tahu nih kalau kalian nih nggak tahu nih kalau pasangan kalian itu beli rumah 50 miliar per bulan. Nah, itu kan pasti janggal banget dong, jujur janggal dong. Kayak
Ini 50 miliar gue kemana nih tiba-tiba hilang gitu kan. Karena nggak dikasih tahu, atau alias informasi ini nggak disajikan gitu di laporan keuangan. Istilahnya kan gitu kan analoginya. Jadi eh, bisa menyebabkan atau bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna tuh, lihat. Jadi aneh dong siapapun kayak kehilangan uang 50 miliar tapi nggak tahu nih hilangnya kemana. Pasti kan aneh kan? Karena nggak dikasih tahu. Nah, itu yang namanya materialitas. Yang artinya informasi ini dianggap material. Kalau kita ngilangin atau salah nyajiin, itu bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna gitu. Menilai materialitas sangat menantang karena membutuhkan evaluasi ukuran relatif sekaligus pentingnya suatu item. Jadi, materialitas ini sebenarnya subjektif, teman-teman. Kayak tadi, eh 5.000 buat orang yang income-nya 100 miliar itu nggak kerasa apa-apa. Tapi 5.000 buat orang yang income-nya 500.000 per bulan itu kerasa gitu. Nah, di situ bedanya, teman-teman. Jadi, subjektif itu apa ya? Disesuaikan sama kondisi keuangan si entitas atau si perseorangan tersebut gitu. Lalu selanjutnya dari ada bagian yang kedua dari karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ada faithful representation atau namanya representasi tepat, yang artinya angka, terus deskripsi atau penjelasan yang ada di laporan keuangan itu harus 100% cocok sama kejadian ekonomi di dunia nyata gitu. Jadi jangan jangan sampai ada manipulasi laporan keuangan atau jangan sampai ada penipuan gitu. Kalian bilang pengen beli mesin 10 juta, misalkan di laporan keuangan tuh tertera beli mesin 10 juta. Tapi ternyata 10 juta itu dipakai buat liburan sama pacar kalian kemana gitu ke luar negeri gitu. Karena itu nggak boleh, teman-teman, karena nggak 100% cocok sama kejadian ekonomi kalian di dunia nyata gitu. Nah, faithful representation ini itu juga ada tiga, teman-teman. Ada tiga. Iya, ada tiga, bener. Ada tiga jenis lagi, ada tiga apa bagian lagi gitu ya. Yang pertama itu ada completeness, kayak ya artinya kelengkapan. Yang artinya ya udah kelengkapan, bener-bener lengkap. Laporan keuangan tuh harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Makanya kalau kalian lihat, ya kalian juga udah pernah lihat lah ya laporan keuangan perusahaan-perusahaan gitu kan bisa seratusan halaman. Nah itu mereka itu memenuhi syarat completeness ini gitu. Yaitu semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna harus disajikan, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Baik itu performa yang buruk, baik itu performa yang sangat buruk maupun yang bisa bikin bangkrut, sajiin aja gitu. Yang penting udah lengkap gitu, teman-teman. Ya nggak mungkin dong kamu kalian beli mobil second, gitu kan. Tapi kalian cuma dikasih kuncinya doang, nggak dikasih BPKB, STNK, buku servis, riwayat tabrakan, terus itulah segala macam gitu kan. Nggak mungkin dong. Ntar pasti kalian curiga nih mobil beneran mobil apa bohongan gitu. Dan selanjutnya ada yang namanya netralitas. Jadi ketika netralitas ini dijalankan gitu, itu bagus, teman-teman, karena informasi di laporan keuangan itu nggak boleh dimanipulasi ya, nggak boleh dimanipulasi, nggak boleh dibikin bagus, nggak boleh dipilih-pilih gitu kan, demi terlihat menguntungkan gitu. Misalkan kalian nanti kerja di bagian finance atau di bagian accounting gitu kan, terus manajer kalian bilang, tolong dong ini utangnya ganti aja jadi investasi gitu. Jadi biar utang kita nggak kelihatan gede. Nah itu nggak boleh tuh ya, teman-teman. Itu. Terus yang selanjutnya itu ada free from error. Jadi informasi ini harus bebas, ya, bebas dari kesalahan proses pencatatan gitu, maupun kesalahan penjelasan gitu.
Tapi yang perlu diperhatikan dari apa namanya syarat yang ketiga ini, itu bukan berarti akurat 100% ya teman-teman. Tapi diusahakan untuk semuanya benar gitu. Karena kan akuntansi ini banyak banget kan. Banyak banget make yang namanya estimasi, terus banyak banget prediksi, banyak banget eh, apapun itulah yang sifatnya tuh nggak pasti. Jadi sebisa mungkin gitu ya. Harus bebas dari kesalahan gitu. Atau sebisa mungkin ya pokoknya bener lah 100% juga kalau bisa ya 100% gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kualitas peningkat. Kalau yang tadi relevansi sama representasi tepat itu ibarat pondasi utamanya, yang ini cuma kualitas peningkat dari si pondasi itu. Yang pertama dari enhancing qualities ini itu ada comparability atau keterbandingan. Jadi laporan keuangan itu harus diukur sama dengan cara yang sama supaya bisa dibandingkan teman-teman. Gitu. Dibandingkan sama apa? Dibandingkan sama siapa gitu. Ya bisa aja dibandingkan sama laporan tahun lalu gitu kan. Atau dibandingkan sama perusahaan lain yang itu saingan kita maupun bukan saingan kita gitu. Analoginya gini deh. Misalkan em, kita nih di bulan ini make apa ya namanya? Di bulan ini tuh kita nggak bikin RE statement, retained earning statement gitu ya. Tapi di bulan kemarin kita nih bikin gitu kan. Bikin laporan retained earning statement gitu. Nah, apa yang terjadi pada bulan ini ketika ada audit gitu misalkan. Nanti pasti kan ada kekosongan yang nggak bisa dijelaskan gitu sama auditor. Kayak, kok bulan kemarin bikin retained earning, kenapa sekarang nggak bikin gitu? Kenapa gitu kan? Jadi perusahaan kita tuh nggak konsisten. Nah, konsisten juga itu kan salah satu faktor ya. Bukan salah satu faktor, salah satu syarat pembuatan laporan keuangan itu harus konsisten gitu. Jadi ketika bulan kemarin bikin, bulan sekarang nggak bikin, bulan depan bikin lagi gitu. Nah itu namanya nggak konsisten dan itu salah gitu teman-teman. Terus yang kedua itu ada verifiability atau keterverifikasian gitu teman-teman ya. Nah kayak tadi tuh yang saya bilang kayak comparability. Jadi verifikasi ini laporan keuangan ini harus bisa diverifikasi teman-teman. Ya, ini harus bisa diverifikasi. Kayak misalkan ada dua orang auditor, ya kan, yang ngebaca laporan keuangan kalian dan hasil dari bacaan si auditor ini hasilnya tuh harus sama. Jadi jadi bisa diverifikasi ini laporan keuangan benar atau enggak gitu. Terus yang ketiga itu ada timeliness, teman-teman. Nah, timeliness ini ibaratnya laporan keuangan itu harus ada atau harus disajikan sebelum informasinya tuh basi atau nggak berguna lagi gitu. Atau eh, kehilangan kemampuannya untuk mengubah keputusan si pengguna laporan keuangan tersebut gitu. Jadi kayak ibarat em, berita berita bencana tsunami itu kan harus dikasih tahu ke warga 5 menit sebelum tsunami itu datang kan. Nggak mungkin dong tsunami-nya udah 3 hari yang lalu, tapi berita peringatan tsunami-nya baru hari ini gitu. Ya orang-orang udah pada kegeret harus beritanya baru ada kan gitu ya. Di informasi udah basi gitu, udah nggak bisa dipakai gitu. Nah gitu arti dari timeliness gitu. Jadi laporan keuangan tuh harus secepatnya disajikan sebelum kondisi keuangan perusahaan tuh udah nggak relevan lagi sama laporan keuangan yang dipakai gitu. Terus yang terakhir yang keberapa nih? Ke satu dua tiga empat berarti. Yang keempat itu pasti dong kita nggak mungkin laporan keuangan tuh pakai bahasa alien yang nggak dimengerti oleh semua orang, gitu kan? Kita pengen laporan keuangan tuh dimengerti sama semua orang, baik itu pengguna maupun orang awam.
Makanya itu ada understandability atau keterpahaman. Jadi laporan keuangan itu harus disajikan secara jelas, terus formatnya rapi, terus ringkas tapi tetap detail. Biar pengguna tuh pu- biar pengguna yang awam atau minimal punya basic lah, itu ngerti sama isi dari laporan keuangan kalian gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu kita masuk ke kita masuk ke elemen laporan keuangan teman-teman. Pasti kalian udah pada tahu lah ini mah. Yang pertama ada aset, aset itu apa aja, ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset non lancar juga gitu kan. Yang kalian udah pada tahu masing-masing itu apa gitu. Terus liabilitas juga sama, ada liabilitas tidak lancar, ada liabilitas lancar gitu, itu sama gitu. Tapi mungkin em, apa namanya di sini tuh pengertiannya kayaknya susah banget gitu ya. Ya apa nih kewajiban masa kini perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi apa tuh? Bahasanya susah banget, terlalu akademis gitu. Bisa nggak dijelasin pakai analogi gitu? Bisa. Nah, karena gue jago nih, asik. Nah, analoginya gini teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, dimulai dari aset ya. Misalkan kalian beli motor bekas nih, make uang kalian nih bulan lalu, gitu kan. Terus, mut, apa namanya? Motor itu kan berarti bulan ini udah bisa kalian pakai dong, gitu kan. Nah, itu yang dinamakan sumber daya ekonomi masa kini. Berarti kan motor kalian saat ini nih, misalkan, yang dikendalikan oleh perusahaan. Kalian nih perusahaan yang mengendalikan motor kalian sendiri gitu. Nah, itu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Nah, peristiwa masa lalunya apa? Peristiwa masa lalunya ya ketika kalian membeli motor itu gitu. Yang sekarang akhirnya bisa dikendalikan oleh kalian sendiri. Dan sumber daya itu, motor itu punya potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Either itu nge-Grab, either itu buat kuliah, manfaat ekonomi buat otak, either itu buat nganterin DO atau segala macam. Itu kan ada potensi untuk menghasilkan manfaat gitu. Manfaat aja deh, bukan manfaat ekonomi. Nah, itu dinamakan aset gitu. Terus selanjutnya ada liabilitas. Sebenarnya saya juga bingung nih. Kewajiban masa kini perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Hmm, berat nih ya bahasanya, kayak bahasa orang tua. Gimana ya analoginya? Hmm, oh gini, kewajiban masa kini perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu gitu. Misalkan gini, kalian bulan lalu itu minjem uang ke teman kalian berapa? Berapa yang gede ya? 1 juta lah, 1 juta udah gede tuh. Kalian minjem uang ke teman kalian bulan lalu, terus janji bakal bayar sekarang. Nah, berarti kan di bulan ini atau di hari ini itu kalian punya kewajiban kan? Kewajiban masa kini, kewajiban hari ini, gitu kan? Kalian untuk mentransfer sumber daya ekonomi atau kewajiban kalian untuk transfer uang kalian yang 1 juta itu yang sekarang kalian punya ke teman kalian yang minjemin uang kalian kemarin gitu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Nah, itu peristiwa masa lalunya apa? Peristiwa masa lalunya adalah ketika aset kalian bertambah, tapi kewajiban kalian juga bertambah gitu. Terus yang ketiga itu ada ekuitas. Ekuitas mah, ya ini mah gampang sih, timbang kepentingan sisa pada aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitasnya, gitu. Jadi ketika eh kalian punya apa namanya, punya aset motor 10 juta, tapi cicilannya sisa 5 juta lagi, berarti modal yang kalian punya cuma 5 juta, udah gitu doang. Gitu. Terus yang keempat ada penghasilan. Sebenarnya ya elemen laporan keuangan tuh cuma tiga teman-teman. Jadi yang 4 dan 5 ini sebenarnya masih bagian dari ekuitas. Tapi gue jabarkan lah nggak apa-apa. Jadi definisi dari income itu sendiri itu adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berujung pada naik turunnya ekuitas gitu. Selain dari bagi-bagi dividen ke pemilik. Gitu kan. Analoginya gini, kamu atau kalian itu nge-Grab ya, nge-Grab dapat berapa sih nge-Grab biasanya? 100 ribu lah ya. Grab hari ini tuh kalian dapat 100 ribu misalkan.
Berarti kan uang kalian atau kas kalian atau cash kalian atau apapun itu nambah kan. Aset kalian nambah kan 100.000. Nah, yang secara otomatis menambah juga modal kalian tuh 100.000, ya kan? Karena itu tuh murni dari hasil kerja kalian, hasil eh, usaha kalian untuk mendapatkan si 100.000 itu, gitu. Bukan bukan minta dari investor, bukan bukan apa suntik modal, bukan gitu. Tapi emang benar-benar dari usaha kalian yang menyebabkan penghasilan gitu. Terus yang terakhir itu ada beban. Beban itu artinya penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang berujung pada turunnya ekuitas gitu. Analoginya kayak tadi Grab. Tapi sekarang eh, kamu tuh kalian tuh kalau nge-Grab kan harus ini kan, harus isi bensin kan. Anggap aja isi bensin 50.000. Berarti kan uang kas kalian atau aset kalian turun tuh 50.000. Gitu kan. Nah, apakah selamanya beban itu membuat rugi? Enggak. Karena karena beban itu pasti ada apa ya namanya? Kayak ada harga yang perlu dibayar untuk sebuah hasil kan gitu kan. Kalau misalkan kalian isi bensin 50.000, pasti kan kalian jadi bisa nge-Grab, kalian jadi bisa mendapatkan uang 100.000 hari ini misalkan gitu. Akibat kalian isi bensin 50.000 dan full tank, kalian bisa dapat 100.000 hari ini gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keuntungan gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya, Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk ke level 3. Level 3 ini adalah konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan gitu. Yang yang pertama itu ada asumsi dasar. Asumsi dasar ini itu adalah hal yang kita anggap itu pasti terjadi, teman-teman, saat menyusun laporan keuangan. Jadi ada lima nih, lima. Iya nih, ada lima nih yang kita anggap itu pasti terjadi. Yang pertama itu ada economic entity, yang artinya keuangan perusahaan itu harus berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya, dan terpisah dari perusahaan lain, gitu. Jadi nggak mungkin dong kita bikin PT tapi rekeningnya atas nama kita, terus eh, utangnya atas nama kita, itu nggak mungkin. Jadi harus dibuat sama nama PT itu sendiri, gitu, teman-teman. Terus yang ke hmm, yang kedua itu ada going concern, bener gak sih gue ngomongnya? Iyalah itulah pokoknya. Atau kelangsungan usaha, yang artinya perusahaan itu harus diasumsikan bakalan terus hidup, bakalan terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak ada tuh niatan buat tutup, buat bangkrut besok atau 5 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun ke depan gitu. Analoginya gini, ketika kalian pengen, hah? Ketika suaranya emang aman nggak suaranya? Halo teman-teman, aman nggak suaranya? Aman kok suaranya ada. Alhamdulillah. Ya, jadi analoginya gini, ya untuk going concern ya. Ketika kalian punya perusahaan dan kalian pengen beli mesin harganya 1 miliar nih, ya. Harganya 1 miliar dan bisa dipakai buat misalkan berapa tahun? 10 tahun misalkan ya. Mesin 1 miliar bisa dipakai buat 10 tahun, ya kan? Terus kalian beli nih, kalian beli mesin 1 miliar buat dipakai 10 tahun itu karena apa? Karena kalian percaya kan, perusahaan itu bakal tetap beroperasi 10 tahun ke depan gitu. Nggak mungkin dong, maksudnya kayak ngapain gitu. Kalian beli mesin 1 miliar dan bisa dipakai 10 tahun ke depan kalau kalian ada niatan buat ngebangkrutin bisnis kalian bulan depan gitu. Ngapain buang-buang uang 1 miliar buat dipakai cuma buat sebulan gitu kan. Nah itu yang namanya going concern. Terus yang ketiga itu ada monetary unit atau unit moneter. Jadi yang artinya tuh uang adalah denominator apa tuh denominator? Ya itulah pokoknya denominator umum. Jadi akuntansi itu cuma mencatat transaksi yang bisa diukur dengan uang gitu. Nah, berarti kita hanya mencatat
eh, suatu kejadian atau suatu peristiwa yang berhubungan sama uang gitu. Kalau nggak ada uangnya ngapain dicatat gitu. Sama kayak pasangan kalian. Kalau nggak ada uangnya tinggalin aja, nggak usah ditemenin. Selanjutnya ada periodicity atau periodisitas gitu kan. Nah, karena tadi nih misalkan perusahaan tuh udah menganggap perusahaannya tuh bakal lama gitu, 100 tahun ke depan, berapa tahun ke depan gitu kan. Lama lah pokoknya. Nah, apakah hanya apa apakah laporan keuangan itu harus dibuat 100 tahun sekali gitu atau berapa tahun sekali? Enggak, teman-teman ya. Laporan keuangan itu atau umur perusahaan itu sendiri ya kan harus dipotong-potong ke dalam periode waktu tertentu. Misalkan per bulan, per kuartal atau per tahun gitu kan. Supaya laporan keuangan ini masih nggak basi gitu. Nggak basi dan masih bisa merepresentasikan eh, secara tepat gitu, faithful representation gitu teman-teman. Terus yang terakhir itu ada accrual basis. Jadi transaksi itu dicatat saat peristiwa ekonominya itu terjadi, bukan nunggu uangnya dikasih atau diterima gitu. Kayaknya kalian udah pada ngerti sih accrual basis. Jadi kayaknya udah lanjut lah. Lanjut. Hah? Oh, jadi ini bagian kedua dari apa? Dari level 3 tadi. Ini bagian keduanya yaitu prinsip dasar. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada measurement, itulah pokoknya artinya prinsip pengukuran gitu. Yang ini tuh menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai rupiah suatu barang atau suatu sumber daya lah gitu. Jadi IFRS ini punya dua opsi. Yang pertama itu make historical cost, yang artinya tuh dicatat pakai harga beli di masa lalu, harga kita ngedapetin mesinnya gitu. Atau yang kedua, pakai fair value. Fair value itu dicatat pakai harga pasar saat ini gitu, karena lebih relevan. Contohnya gini, kalian punya tanah, belinya itu 1945. Tahun 1945 kalian beli tanah gitu ya, sembari dijajah sama Belanda. Nah, kalian tuh dulu belinya cuma 50 juta tuh. Ya kan? Kalian dapat tanahnya tuh 1945 tuh cuma 50 juta. Nah, harga beli atau harga perolehan itu namanya historical cost. Tahun 1945 itu historical cost-nya gitu. Nah, sekarang harga tanahnya itu tiba-tiba jadi berapa? 1 miliar gitu. Karena tanahnya gede gitu kan. Nah, harga tanah yang sekarang kan kalian belinya 50 juta. Sekarang jadi 1 miliar. Nah, harga yang sekarang itu namanya fair value. Gitu, teman-teman. Jadi bedanya itu historical cost itu adalah harga ketika kalian memperoleh suatu sumber daya tersebut, tapi fair value ini adalah harga yang em, ada di pasar saat ini gitu. Mau itu naik, mau itu turun, gitu. Namanya fair value gitu. Terus yang kedua ada namanya revenue recognition principle atau prinsip pengakuan pendapatan gitu kan. Yang artinya pendapatan itu diakui ketika kewajiban pelaksanaan atau performance obligation itu diselesaikan. Kayak Bu Indri kalau nggak salah pernah ngajarin ini, ibarat kalian punya laundry gitu kan. Terus aku ini mau laundry ke kalian, tapi aku mau bayar duluan gitu. Apakah uang yang aku bayar duluan itu boleh dicatat sebagai penghasilan oleh kalian? Padahal kalian belum nyetrikain baju aku, kalian belum nyetrikain, kalian belum nyuciin baju aku gitu kan. Tapi apakah boleh? Tapi uangnya udah diterima gitu. Nah, itu apakah boleh dicatat sebagai revenue atau pendapatan? Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi, eh, pendapatan itu harus diakuin atau harus dicatat ketika kalian sudah menyuci mencucikan sama menyetrikain baju aku gitu teman-teman. Jadi kalian boleh tuh kalau misalkan udah melakukan itu semua, kalian boleh mengakui pendapatan kalian dari aku gitu. Terus yang selanjutnya itu ada langkah-langkah
dari pengakuan pendapatan itu sendiri. Ya, yang pertama itu ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang intinya mah ini mah ada interaksi aja gitu, ada perjanjian aja kayak tadi laundry, aku bayar kamu buat nyetrikain sama nyuciin baju aku gitu. Nah itu kontrak tuh, itu kontrak sesimpel itu. Terus yang kedua ada identifikasi kewajiban pelaksanaan. Apa nih artinya? Buset, berat banget ya bahasa akuntansi ya. Indah apa? Nah, terus artinya, pokoknya artinya dalam suatu kontrak kita tuh harus ngitung kayak 50.000 nih dikasih nih. 50.000 nih, 50.000 buat lu nyuciin baju gua sama nyetrikain baju gua. Nah, kalian harus ngitung nih. 50.000 ini sesuai nggak sama harga yang kalian beri. Misal 50 ribu tuh buat 5 kilo laundry gitu kan. Nah, kita harus eh membedah tuh apa ya berarti? Kita harus cari tahu kira-kira 50.000 ini worth it nggak sih? Kira-kira 5 kilo atau kurang dari 5 kilo atau 6 kilo gitu kan. Kan nggak mungkin kita dikasih 50.000 buat 5 kilo tapi laundryannya 10 kilo gitu kan. Ya udah tolak aja itu mah buang bajunya gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi ada beberapa jadi ada berapa barang atau jasa yang berbeda yang kita janjikan ke pelanggan gitu. Terus langkah ketiga tentukan harga transaksi. Ya udah itu mah tentuin aja harganya lanjut. Sorry. Terus langkah keempat itu ada alokasikan harga transaksi. Oh, hah? Jika langkah dua ternyata lebih dari satu kewajiban, maka total uang di langkah tiga harus dibagi dari angka ini. Oh, jadi misalkan ya di keranjang baju kotor nih, kalian punya laundry, terus ada customer ngasih keranjang baju kotor. Nah, price list kalian itu kalau baju 10.000 per kilo gitu kan. Tapi buat spray atau spray bantal, sepatu, mobil motor, ya itulah pokoknya. Pokoknya selain baju harganya tuh 12.000 per kilo gitu. Dan ternyata dari 5 kilo itu ada 1 kilo spray. Nah, jadinya kalian harus ini deh. Harus mengalokasikan harga transaksi gitu. Yang 4 kilonya itu buat baju alias 40.000. Yang 1 kilonya buat spray itu 12.000 gitu teman-teman. Jadi harus dialokasikan, harus dibagi-bagi ke masing-masing barang atau jasa tersebut secara proporsional sesuai dengan harga jual aslinya gitu. Yang kelima baru deh kalian akuin tuh pendapatannya kalau udah menyelesaikan pekerjaan kalian gitu. Terus yang selanjutnya ada yang selanjutnya kalau kalau tadi itu revenue recognition principle atau prinsip pengakuan pendapatan, yang sekarang itu expense recognition principle, yang artinya beban itu harus diakui atau dicatat pada periode yang sama ketika hah, dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Hah? Dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Gimana nih ya ininya ya? Oh, jadi ibarat oh, beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Oh, gitu. Oke, untung buka jago. Jadi, misalkan kayak gimana ya? Kalian beli mesin. Mesin apa tapi ya? Mesin cuci. Ah, bener mesin cuci, anjir. Oh ya, kalian beli mesin cuci. Nah, kalian tuh nggak beli mesin cuci 10 juta misalkan. Terus kalian langsung nyatet mesin cuci itu sebagai apa? Beban gitu ya, sebagai beban lah pokoknya langsung dicatat beban gitu. Nah, itu tuh nggak boleh teman-teman. Jadi, itu bisa menyebabkan kerugian atau anomali dalam laporan keuangan kalian gitu. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan itu kalian mencicil si beban tersebut. Pakai apa? Pakai metode penyusutan tuh ada banyak tuh yang nggak perlu gue jelasin deh kayaknya karena nggak ada nih di materi gitu. Begitu jadinya ya. Kalau kalian punya suatu aset tetap, kalian tuh nggak boleh langsung menjadikan itu sebagai beban langsung gitu. Jadi kalian harus apa ya namanya? Mencatat, bukan mencatat, menganggap mesin itu tuh masih ada manfaatnya.
tapi emang setiap bulan berkurang manfaatnya gitu. Jadi kalian harus menyicil si beban tersebut supaya nggak langsung habis gitu masa pakainya gitu teman-teman. Karena mesin cuci itu kan menghasilkan uang buat kalian gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya itu ada sabun. Oke lah, oke, makasih. Terus selanjutnya ada full disclosure principle. Full disclosure principle, prinsip atau prinsip pengungkapan penuh. Jadi artinya perusahaan itu harus mengungkapkan atau menyajikan semua informasi yang penting agar investor tidak salah ambil keputusan. Pengungkapan bisa di badan laporan keuangan atau diisi laporan keuangan itu sendiri atau di CALK. Kalian tahu lah CALK. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, hmm. Oh, kalau ini kita bahas ke kendalanya alias rem dari semua prinsip di atas. Rem dari semua prinsip di atas. Oh, oke oke. Oleh karena itu, dia harus memberikan keluaran manfaat dari informasi tersebut harus. Oh, oh gitu. Jadi eh cost constraint ini artinya manfaat dari informasi tersebut, maksudnya informasi laporan keuangan itu harus lebih besar daripada biaya menyediakannya gitu. Ibaratkan kalian punya toko kelontong, teman-teman ya. Toko kelontong yang penghasilannya tuh omsetnya lah ya, bukan net income, omsetnya tuh cuma 2 juta sebulan tuh toko kelontong kalian. Tapi kalian nih pengen ngerekrut orang-orangan akunting. Asik orang-orangan akunting gua tuh. Orang-orangan akunting yang gajinya tuh 5 juta, bahkan 10 juta per bulan. Nah, dibandingkan dengan income kalian yang 2 juta per bulan, pasti kan rugi dong. Cuma buat bayar laporan keuangan doang harus rugi 8 juta. Ya, jadi kalian tuh nggak apa-apa gitu buat nggak bikin laporan keuangan. Selagi alasannya itu membuat kalian rugi ya. Makanya ini bilang manfaat dari informasi tersebut alias manfaat dari laporan keuangan itu nilainya harus lebih besar daripada biaya untuk menyediakannya gitu teman-teman. Ngerti ya? Oke, lanjut. Nggak bisa dipencet. Nah, laporan laba rugi. Cepet banget. Ya udah, lanjut aja ya. Laporan laba rugi. Perasaan ada yang ini dah. Perasaan ada yang belum dibahas nih. Kenapa tiba-tiba laporan laba rugi? Ah, sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Oh, benar kok tapi. Oh ya udahlah. Jadi kita selanjutnya bahas ke atau masuk ke materi laporan laba rugi atau income statement ya teman-teman. Jadi elemen dari laporan laba rugi ini ada berapa? Ada dua sebenarnya, cuma dua elemennya. Yang pertama tuh ada income. Income ini adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Peningkatan ini bisa berupa arus masuk aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Nah, penghasilan itu dibagi dua. Yang pertama ada revenue, yaitu penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi biasanya, gitu kan. Ya itu contohnya ada tuh, kalian baca. Terus yang kedua itu ada gains atau keuntungan. Itu bisa berasal atau bisa nggak berasal dari aktivitas biasa. Contohnya kayak penjualan aset tetap, terus eh apa? Ya itulah pokoknya keuntungan jual aset jangka panjang atau aset tetap gitu. Terus yang kedua itu ada expense. Expense ini adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Penurunan ini berupa arus keluar aset atau timbulnya liabilitas yang berujung pada penurunan ekuitas yang dimana expenses atau beban ini dibagi jadi dua.
Yang pertama ada beban operasional yang berasal dari aktivitas biasa, contohnya ada. Terus yang kedua itu loss atau kerugian, yang dimana artinya ini ya kebalikan dari gains gitu. Jadi kerugian pas kalian ngejual motor, ngejual HP gitu-gitulah pokoknya. Lanjut topik berapa? Komponen menengah laporan keuangan. The hell komponen menengah laporan keuangan. Laporan keuangan. Oh, oh, oh. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak elemen tadi. Yang pertama dari komponen menengah laporan keuangan. Eh, laporan keuangan. Laporan laba rugi. Yang pertama itu ada bagian penjualan atau pendapatan. Yang biasanya tuh ada di baris paling atas gitu. Sales, terus pengurang sales, terus gross profit, terus expense, terus ya itulah semuanya. Jadi yang pertama ini ada bagian penjualan atau pendapatan. Sales or revenue section. Kenapa nggak ada kurungnya nih? Ya udah. Ini adalah baris paling atas, menyajikan total penjualan lalu dikurangi diskon, retur, barang dikembalikan, dan tunjangan lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan angka pendapatan penjualan bersih atau gross profit. Nah itulah. Eh, belum ya? Iya itulah pokoknya. Terus yang kedua itu ada bagian beban pokok penjualan atau COGS. Ini menunjukkan beban pokok atau modal barang yang berhasil dijual untuk menghasilkan pendapatan di poin satu. Oke. Terus yang ketiga ini ada beban penjualan atau expenses yang melaporkan pengeluaran yang terjadi dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Yang ketiga, yang keempat itu ada, oh sama aja sih expenses juga. Oke lah. Tapi bedanya kalau yang administratif or general expense itu nggak berhubungan langsung dengan produksi atau jualan. Jadi bedanya sama selling expenses itu, kalau selling expenses itu misalkan eh hmm, beban apa ya? Beban listrik buat kantor, buat pabrik. Nah, itu selling. Bukan itu, Cong. Eh, ya udahlah. Pokoknya gitulah, kalian ngerti lah. Mana itu selling expense dan administratif or general expense. Iya kan benar? Iya, gitu. Terus yang kelima itu ada pendapatan dan beban lain-lain. Nah, ini tuh em, apa ya namanya? Sebenarnya sama aja kayak sales, kayak expenses juga, tapi ini tuh nggak masuk ke atau nggak berhubungan sama sekali sama operasional perusahaan gitu, kayak ini nih kayak pendapatan sewa, penjualan aset tetap, penurunan nilai aset hingga pendapatan dividen gitu. Jadi itu masuknya ke other income dan expense kayak interest expense, interest income, dividen, ya itulah pokoknya banyak. Subtotal yang dihasilkan laba dari operasi. Nah, iya. Jadi ketika kalian udah berhasil nih sampai step 5 nih pendapatan dan beban lain-lain, itu kalian akan menghasilkan income from operation yang nanti bakalan dikurangi sama beban-beban bunga, beban bunga masuk ke. Oh iya, Cong. Iya, yang nanti akan dikurangi sama beban pajak, beban bunga gitu-gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada biaya pendanaan atau financing cost. Financing cost ini adalah tolong lihat. Ah, Biaya pendanaan ini adalah item terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan. Biasanya ini adalah beban bunga. Oke, lanjut. Ih, 72 orang ya. Hai, 72 orang. 71. Yang ketujuh ada pajak penghasilan, yaitu bagian pendek yang melaporkan pajak yang dikenakan atas pendapatan sebelum pajak. Subtotal yang dihasilkan itu laba dari operasi lanjutan, income from continuing operations. Nah, yang ke-8 ini sebenarnya apa ya? Cuma tambahan doang dari yang 7 ini. Kalau misalkan kalian bikin apa tuh namanya? Comprehensive income statement. Nah, kalian bisa lanjutin sampai 10. Tapi kalau kalian nggak bikin comprehensive income statement, kalian bisa sampai 7 doang. Itu ya teman-teman bedanya. Jadi yang ke-8 ini namanya operasi dihentikan atau discontinue operation.
yaitu keuntungan atau kerugian akibat dari penutupan atau pelepasan komponen atau salah satu divisi dari perusahaan. Total akhir yang dihasilkan yaitu laba bersih. Gitu. Lalu selanjutnya adalah kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini menyajikan alokasi dari laba bersih yang diberikan kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non pengendali. Itu misalkan eh, kalian tuh bikin perusahaan, tapi gocap-gocap gitu sama gocap-gocap 20% lah, 20% teman kalian tuh ikut nyumbang buat bikin perusahaan gitu. Jadi nanti pada akhir periode kalian tuh harus ngasih 20% itu tuh ke teman kalian karena dari awal teman kalian tuh memberikan 20% modal gitu untuk perusahaan. Nah, sisanya bisa lah buat kalian atau buat siapapun itu gitu kan. Lalu yang 10 ini ada IPS. Sebenarnya ini nggak penting-penting banget sih. Tapi ya udahlah biar lengkap aja biar lama. Yang 10 itu ada IPS, yaitu jumlah per lembar saham yang dilaporkan di laporan keuangan. Rumusnya itu ada laba bersih, terus laba neto, laba bersih. Iya benar. Laba bersih atau net income, terus dikurangi dividen saham preferen. Dividen saham preferen tuh kalian pernah belajar di semester 1 ya. Terus dibagi sama rata-rata saham yang beredar yang menghasilkan laba per sahamnya. Gitu deh teman-teman. Nah, nih ada jenis-jenis laporan laba rugi, ya kan? Yang biasa kita pakai atau yang semester 1 kemarin kita pakai itu single step teman-teman. Jadi single step tuh cuma sales dikurangin sama yang pengurang sales, terus hasilnya jadi net sales, terus dikurang COGS, terus hasilnya jadi gross profit, terus dikurangi beban, hasilnya jadi net income before tax, terus dikurangin tax, terus jadi net income after tax. Nah, itu single step income statement, teman-teman. Jadi, ya gampang gitu. Itu doang gitu. Cuma sesimpel itu gitu. Terus yang kedua ada multiple step. Nah, ini tuh format yang apa ya, berarti? Comprehensive income statement. Nah, itu nama lain dari comprehensive income statement adalah multiple step income statement yang tadi tuh 10 komponen itu tuh. Itu formatnya detail banget, makanya sampai ada langkah tambahan yaitu 8, 9, 10. Yang sebenarnya bisa berhenti di 7 kalau single step. Tapi ketika kita memakai yang multiple step, ada lagi nih 3 langkah tambahan yang membuat kalian pusing. Bukan aku, tapi kalian. Terus yang ketiga, itu ada condensed, 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 condensed. Apalah itu pokoknya. Yang ini tuh formatnya lebih ringkas aja daripada multiple step gitu. Tapi nggak seringkas single step ya, cuma lebih simpel dari multiple step gitu. Yang kalau multiple step tuh kan dijabarin tuh semuanya tuh dari beban-beban. Nah kalau ini tuh cuma disimpelin aja, kayak beban penjualan dijadiin satu gitu. Nanti rinciannya ditaruhnya tuh di mana ya? Di catatan pendukung biasanya tuh di bawah supporting schedules atau supporting notes gitu. Kalau jadi kalau yang multiple step itu rinciannya kayak beban listrik, beban air, beban telepon, beban itu dirinci semua. Kalau di condensed ini enggak, cuma beban penjualan sama beban administrasi, udah gitu doang. Bedanya itu doang. Oke, lanjut. Lanjut. Habis ini bahas apa ya? Oke. Item pendapatan khusus. Item pendapatan khusus itu baris-baris atau angka spesifik di dalam laporan laba rugi yang penyajiannya diatur secara khusus dan harus ditonjolkan. Kenapa harus ditonjolkan? Karena angka-angka ini sangat penting bagi investor untuk menganalisis dari mana sebenarnya keuntungan perusahaan itu berasal dan seberapa sehat bisnis utamanya. Hah? Oh, ini mah cuma sama, oh, ya kayak ini ya. Sama sebenarnya mah. Hmm, cuma
Cuma cara menghitungnya aja, kalau laba kotor itu dihitungnya dengan mengurangkan beban pokok atau COGS dari penjualan bersih. Kalau laba dari operasi itu dihitungnya dengan cara mengurangkan beban penjualan, beban administrasi, serta pendapatan atau beban lain-lain dari laba kotor. Nah, angka ini digunakan untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus cash di masa depan. Terus yang selanjutnya ada operasi dihentikan. Terjadi jika perusahaan membuang atau menutup komponen bisnis yang mewakili lini bisnis atau area geografis utama. Keuntungan atau kerugian dari penutupan ini dilaporkan secara terpisah, bersih dari pajak, diletakkan di bawah laba dari operasi lanjutan. Terus yang terakhir ada IPS. Ini masih sama kayak tadi. Lanjut. Nah, ah, related apa sih ini? Nggak kelihatan nih. Laporan ekuitas terkait. Oke, kita masuk ke sesi atau ke materi laporan ekuitas terkait ya teman-teman. Yang pertama, itu ada retained earning statement. Nah, itu kalian tahu lah apa itu retained earning statement. Ibarat dana cadangan aja, dana darurat untuk dipakai sebagai apa ya? Sebagai dividen di tahun yang akan datang. Jadi, retained earning ini akan bertambah jika perusahaan itu mencatat laba bersih, gitu kan. Atau karena adanya perubahan prinsip akuntansi yang menguntungkan, atau adanya penyesuaian periode sebelumnya, period adjustment yang positif. Terus yang bisa menyebabkan RE statement ini berkurang adalah jika perusahaan mengalami rugi bersih atau membagikan dividen ke pemilik atau ada penyesuaian periode sebelumnya yang negatif gitu. Terus ada yang namanya pembatasan. Jadi eh, misalkan kalian punya saldo retained earning itu 500 juta. Terus kalian pengen eh, nyimpen 250 juta nih buat nggak dipakai. Nah, si 250 juta yang nggak dipakai ini namanya apa ya namanya? Apro apro apa tuh? Appropriated retained earnings. Nah, itu namanya. Jadi ini saldo 250 juta pengen gue simpan 250 jutanya lagi bebas dah mau pakai dividen atau mau pakai apa gitu bebas dah gitu yang penting 250 jutanya gue simpan. Nah, yang disimpan ini namanya appropriated retained earnings gitu dan harus diungkapkan di CALK teman-teman. Nantinya total saldo laba atau saldo apa namanya retained earning ini jadi dua, ada saldo bebas dan saldo dibatasi yang appropriated gitu teman-teman ya. Lanjut ada laba komprehensif. Ya Allah masih lama apa? Laba komprehensif itu itu mencakup semua perubahan ekuitas selama satu periode kecuali yang berasal dari setoran modal pemilik atau bagi-bagi dividen ke pemilik. Laba komprehensif ini menggabungkan laba bersih atau net income dengan laba komprehensif lain atau other comprehensive income atau OCI. OCI. OCI berisi keuntungan atau kerugian yang melewati atau tidak masuk ke hitungan laba bersih, tetapi langsung berdampak ke ekuitas. Format penyajiannya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada satu laporan terus-menerus atau one statement approach. Ini laporan yang digabung langsung di bawah laporan laba rugi tradisional. Kayak kayak yang kayaknya pernah kita bikin atau pernah kita lihat gitu. Pokoknya adalah di modul. Nah, ini tuh keuntungannya kita nggak perlu repot buat ngebuat format laporan baru, tapi ada kelemahannya juga, yaitu angka laba bersih yang sangat penting itu jadi terkubur di nah, di tengah-tengah sebagai subtotal. Terus yang kedua ada metode atau format penyajian dua laporan terpisah gitu. Ya itu yang artinya membuat laporan terpisah setelah laporan laba rugi gitu. Ini menunjukkan bahwa laba komprehensif lain punya status yang sama pentingnya dengan laba bersih tradisional. So far ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? So far, yo.
Ada yang mau ditanyain? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan karena waktu yang tersisa hanya Eh, 60 menit. ya lanjut lanjut. Yuk yuk siapa yang mau nanya? Ini chat. Ada siapa nih chat? Hmm. Oh. Ayo siapa yang mau nanya? Nih, Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau misalkan tidak bisa on mic, bisa melalui chat yang ada bisa ngechat, bisa ini ya. nelpon, bisa video call, bisa live streaming, bisa. Karena tidak ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah, boleh dilanjutkan ya. Boleh dilanjutkan nih. Jadi kayak gini. Tadi sampai mana sih kita? Oh, sampai sini ya. Yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu Statement of Changes in Equity. Yang artinya, hah? Oh ya, yang dimana IFRS ini mewajibkan perusahaan membuat laporan ini sebagai tambahan dari laporan laba komprehensif. Laporan ini merangkum dan merekonsiliasi perubahan setiap komponen, komponen ekuitas em, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Komponen utamanya terdiri dari modal saham biasa atau Inggrisnya itu. Yang kedua ada agio saham atau tambahan modal di setor. Yang Inggrisnya itu. Yang ketiga ada saldo laba atau RE. Yang keempat ada akumulasi saldo laba komprehensif lain. Itu teman-teman. Terus yang, oh deh, nggak kelihatan nih. Kita masuk ke materi lanjut selanjutnya yaitu perubahan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Kayaknya ini tuh modul modul 3 tapi yang terakhir deh kalau nggak salah. Nah, yang apa ini namanya? Yang dimana di akuntansi kadang ya kita tuh harus mengubah metode atau mengubah tebakan atau cara kita mengestimasi suatu sumber daya atau bahkan nggak sengaja melakukan kesalahan. Nah, IFRS itu membagi cara pelaporannya menjadi 3 kategori besar. Yang pertama itu ada perubahan prinsip akuntansi atau changes in accounting principle. Yang artinya ini tuh terjadi ketika perusahaan mengubah metode atau prinsip akuntansinya dari satu standar yang diakui ke standar lain yang juga diakuin gitu. Kayak ini nih ada contohnya nih. Perusahaan mengubah metode pencatatan persediaan yang tadinya FIFO menjadi average. Nah, cara pelaporannya adalah melakukan pendekatan retrospektif atau mundur ke belakang gitu kan. Artinya perusahaan itu harus menulis ulang sejarah, kayak menulis ulang laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Harus direvisi full untuk membuat seolah-olah metode average ini itu udah dipakai dari lama gitu. Nah, efek kumulatif dari perubahan tahun-tahun lalu itu akan disesuaikan ke saldo awal laba ditahan gitu. Jadi ketika misal nih pakai Vivo pakai average ternyata lebih untung daripada pakai Vivo. Nah, keuntungan itu atau perubahan itu akan dijumlahkan dulu dan dimasukkan ke saldo awal laba ditahan gitu teman-teman. Nah, kayak, kayak ya itulah pokoknya. Terus yang kedua itu ada perubahan estimasi akuntansi atau changes in accounting estimates, yaitu akuntansi penuh yaitu akuntansi penuh dengan tebakan atau estimasi yang terpelajar ya. Jadi nggak sembarangan judi gitu ya, nggak sembarangan bet. Ada rumus-rumusnya, ada pelajarannya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin mendapat informasi baru atau pengalaman baru yang membuat estimasi lama atau cara tebakan yang lama itu jadi nggak relevan, sehingga harus diubah berlaku untuk tahun ini dan tahun-tahun di masa depan. Nah, ini tuh eh, apa namanya? Cara pelaporannya itu
Udah ganti belum sih? Cara pelaporannya itu, ada contohnya. Udah contohnya dulu. Contohnya, dulu perusahaan itu nebak umur mesin yang baru dibeli itu bisa dipakai 10 tahun. Ternyata setelah 3 tahun pemakaian, mesinnya sering rusak tuh. Dan si mekanik, si tukang servisnya bilang kalau mesin ini tuh umurnya sisa 2 tahun lagi. Jadi kan yang tadinya kita nebak 10 tahun, ternyata jadi cuma 5 tahun kan. Nah, cara pelaporannya itu adalah mendekatan, menggunakan pendekatan prospektif atau maju ke depan. Perusahaan itu nggak perlu merevisi laporan tahun-tahun sebelumnya kayak yang tadi gitu. Jadi ya udahlah nggak usah gitu. Terus perubahan hitungan tersebut hanya berlaku untuk tahun ini dan tahun-tahun di masa depan. Yang ketiga, hmm, itu ada koreksi kesalahan. Correction of tapi kalian ngerti nggak sih perubahan akuntansi, estimasi dan kesalahan ini kalian ngerti nggak kira-kira? Kalau ngerti reactionnya dong, kalau ngerti goblok. Enggak, sorry, sorry. Gue nggak bisa ngeliat reaction dah. Veronica reaction, Sofia reaction, semua reaction. Sadap enggak? Ya udah Dam, apa yang mau ditanyain Dam? Unmute, unmute. Ngomong Dam. Nah, Tanya apa ya? Jujur nggak tahu yang mau ditanyain apa. Udah capek. hah? Apa Dam? Suaranya mendelep. Jujur nggak ada yang perlu ditanyain, dilanjutin aja. Silahkan Hmm, dilanjut aja. tapi nggak ngerti gini gimana. Udah lanjut. Bener nih. Eh, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yes, alhamdulillah laporan posisi keuangan. Jadi kita sekarang akan masuk ke laporan posisi keuangan atau yang dikenal sebagai neraca atau balance. Ada ininya di sini. Yang dikenal sebagai neraca atau balance sheet, teman-teman. Yang apa namanya? Yang artinya adalah laporan sistematis yang merangkum posisi aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini itu menggambarkan kesehatan keuangan, struktur modal, serta tingkat likuiditas perusahaan. Laporan ini sangat berguna untuk menilai resiko perusahaan. Itu teman-teman. Yang investor dan kreditor itu melihat tiga hal ini. Ya, teman-teman. Apa nih? Yang pertama itu ada likuiditas. Ih, laptop gue. Yang pertama sih, yang pertama itu ada likuiditas. Terus yang artinya kecepatan perusahaan mengubah asetnya menjadi kas untuk membayar utang jangka pendeknya. Itu disebut likuiditas. Misalkan, ini nih, ada analoginya nih. Kalau besok ditagih uang 1 juta, sekarang di dompet ada cash nggak 1 juta biar perusahaan itu bisa membayar hutang yang akan ditagih besok gitu. Nah, kalau misalkan bisa, berarti likuiditasnya baik. Kalau nggak bisa, berarti likuiditasnya jelek. Gitu nggak sih? Kayaknya nggak gitu, tapi gitulah pokoknya. Nah, terus yang kedua ada solvabilitas atau solvency, yang artinya kemampuan perusahaan membayar semua utangnya, terutama utang jangka panjang saat jatuh tempo. Jadi, ketika perusahaan ini dinilai mampu untuk membayar semua utangnya, maka perusahaan ini bagus gitu, teman-teman. Analoginya tuh ada tuh. Kalau semua rumah dan motor mau dijual, cukup nggak buat nutup utang KPR dan utang pinjolmu? Gitu. Terus yang ketiga itu ada fleksibilitas keuangan, yang artinya kemampuan perusahaan mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah
dan waktu arus kas agar bisa bereaksi terhadap kejadian tak terduga. Mouse-nya mati. Tapi laporan posisi keuangan ini ada cacatnya teman-teman atau ada batasannya. Yang pertama itu menggunakan historical cost yang tadi udah dijelasin. Jadi sebagian besar aset dicatat pakai harga beli masa lalu, bukan harga pasar ini. Gitu teman-teman. Ini apa ya ada? Wow, keren. Coba nyoba-nyoba ini. Terus yang kedua itu ada sangat bergantung pada judgement dan estimasi. Misalnya, estimasi berapa piutang yang kira-kira tidak tertagih atau estimasi umur pakai mesin. Dan yang ketiga itu ada mengabaikan aset tak berwujud yang penting. Misalnya kayak karyawan yang kerjanya bagus, terus reputasi dari brand yang kita jual, atau loyalitas pelanggan, itu nggak bisa dicatat nih di laporan posisi keuangan karena nggak bisa diukur pakai uang. Kayak tadi tuh monetary unit apa ya namanya. Itulah pokoknya. Terus ada isi laporan dari laporan posisi keuangan itu sendiri. Yang tujuannya adalah ya agar mudah dibaca gitu. Jadi ada susunan atau ada urutan dari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset, aset, aset itu dibagi menjadi aset tidak lancar dan aset lancar yang kalian juga udah tahu. Terus kedua itu ada liabilitas yang dibagi menjadi liabilitas tidak lancar. Nih ada artinya, maksudnya ada contohnya dan liabilitas lancar ada contohnya juga yang kalian udah pasti tahu. Terus yang ketiga ada ekuitas atau modal. Nah, ya modal yaitu hak milik perusahaan, ya hak milik atas aset perusahaan kayak modal saham atau retained earning gitu ya. Nah, ini format penyajiannya nih, teman-teman. Yang yang ada dua ya format penyajian laporan posisi keuangan itu. Yang pertama tuh dia kanan kiri pokoknya. Tapi ini tuh atas bawah. Ini sebenarnya laporannya bentuknya yang atas bawah atau yang bentuk laporan. Jadi kalau yang kanan kiri itu namanya bentuk akun atau akun form. Bentuknya itu menyamping, aset ditaruh di halaman sebelah kiri, sedangkan ekuitas dan liabilitas ditaruh berdampingan di halaman sebelah kanan. Gitu. Contoh contoh dari bentuk akun ini kalian bisa cari sendiri ya di Google karena pasti banyak. Terus yang kedua ada bentuk laporan yang kayak gini nih, kayak gini. Ini bentuk laporan. Jadi ini harusnya di bawah sini, tapi karena nggak muat, jadi saya kesampingin yang bentuknya tuh vertikal dari atas ke bawah. Kelompok aset ditaruh di atas, terus setelah di total nih kayak nih total aset, ini kan total nih. Setelah di total di bawahnya dilanjut sama ekuitas, terus liabilitas. Udah deh, lanjut. Kita lanjut ke laporan arus kas teman-teman. Sekarang slide berapa sih? 24. Alhamdulillah, dikit lagi. 24 kita lanjut ke laporan arus kas teman-teman. Laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi detail mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Ya teman-teman ya. Laporan arus kas namanya. Atau Statement of Cash Flow. Nih teman-teman ya. Kalian tuh ada lah yang nanya ke gua. Kayak, Ri ini ditaruhnya di mana? Ri ini ditaruhnya di mana gitu. Di financing, di ini, di investing atau di operating gitu. Nah, kadang bahkan ada yang nggak mempengaruhi kas sama sekali, mereka tuh masih nanya gitu ditaruhnya di mana. Nah, perlu aku kasih tahu ya teman-teman. Dari namanya itu sudah laporan arus kas. Kas nih, kas gede nih kas nih. Laporan arus kas ya. Jadi isi dari laporan ini adalah merangkum atau memasukkan transaksi-transaksi yang hanya mempengaruhi kas teman-teman. Yang hanya mempengaruhi kas ya. Jadi kalau misalnya ditanya, Ri, ini ada beli mesin tapi pakai Wesel jangka panjang gimana nih? Masukin ke mana? Ya nggak usah dimasukin. Orang nggak nggak berpengaruh sama kas gitu kan. Kecuali, Ri, ini ada beli mesin, makanya makanya apa namanya obligasi jangka panjang tapi udah DP 20%. Jadi masuknya kemana?
20% sebesar 2 juta, misalkan 20%, 20%-nya tuh 2 juta ya. Kita udah DP 2 juta buat buat kredit mesin. Jadi yang 2 juta itu kita masukkan kemana? Antara ke investing atau ke financing. Udah itu doang. Karena itu kan mempengaruhi kas kan teman-teman. 2 juta itu kas yang kita bayar untuk DP mesin gitu. Kecuali kalau ngutang semua dan tidak mempengaruhi kas sama sekali gitu. Maka itu tidak masuk ke laporan arus kas ini teman-teman gitu ya. Semoga paham. Ih, apa sih pencet? Semoga paham. Nah, tujuan dari lapor. Ya, kenapa Dam? Aku mau nyanggah ya terkait tadi terkait permasalahan kalau misalkan nggak berhubungan sama kas itu nggak perlu dimasukin. Soalnya kata dosenku, dosen di kelas D, kita itu ngurusinnya itu kenaikan dan penurunan aset, liabilitas dan ekuitas. Itu yang dimasukin ke laporan arus kas ya. Perkara aset itu mau dipakai, mau dibeli dengan selain kas, nanti kamu kasih itu catatan di bawah laporan arus kas gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau kata dosenku sih gitu. Jadi misal kita beli beli peralatan, terus menerbitkan note payable. Peralatannya kan pasti eh, peralatannya kan pasti minus kan diasumsikan kita pakai uang kas. Terus note payable-nya kan nambah, ya sama aja nol gitu. Coba Itu diulang sih. Dam, ulang-ulang. Kalau kalau kata dosen A ke C itu kalau misalkan bikin laporan arus kas itu tinggal lihat laporan posisi keuangan naik atau turunnya dicatat udah digolongin ke golongannya masing-masing financing operating investing ya. Nah, walaupun misalkan pembeliannya itu pembelian misalkan pembelian peralatan itu pakai selain kas itu silakan ditulis di bawah laporan arus kas ya, kata kata dosenku gitu. Kalau menurutmu gimana gitu loh, biar biar ada kesepakatan gitu. Kalau kelasku kesepakatannya gitu. Tapi yang dimaksud dimasukkan ke bawah laporan arus kas itu berarti kan nggak ada di isi laporan arus kas itu sendiri kan? Tapi itu beda section kan? Yaitu di bawah laporan arus kas. Nggak masuk ke badan laporan arus kas itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud. Ngerti nggak sih? Nih kan laporan arus kas kan isinya ada operating, ada investing, ada financing, ya kan? Nah, kalau tadi misalkan ada pembelian peralatan, tapi ngutang, itu masuknya nggak ke financing, nggak ke operating, nggak ke investing kan? Tapi di bawahnya kan? Gimana sih, Dam? Kalau 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 kata dosenku ya, kita itu ngelihatnya naik turunnya dulu aja gitu loh. Kalau misalkan perkara itu bukan dari arus kas atau enggak, itu nanti di direct gitu katanya. Ya nanti tinggal kasih penjelasan aja di bawahnya. Di bawah bagian bawah kan ada note about apa cash flow statement number one purchase equipment of bla 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 dengan pembayarannya menggunakan note payable gitu. Kalau gitu kalau dari kelas tuh gitu nggak tahu kalau menurutmu gimana. Gini, Dam. Laporan arus kas itu isinya tadi operating, investing, sama financing. Itu isinya tuh, badannya tuh, Dam. Nah, catatan atas laporan arus kasnya itu namanya bukan isinya. Bisa dong ngomong siapa lagi? Iya Ngerti iya nggak? iya oke oke. Ya 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 lanjut lanjut. Jadi eh, yang perlu dimasukkan ke badan laporan arus kas itu cuma transaksi yang mempengaruhi kas aja. Boleh, boleh yang apa tadi saya bilang membeli peralatan tapi pakai utang. Itu boleh kok dimasukin, tetap boleh, tapi bukan di badan laporan arus kas itu sendiri. Dimasukkannya ke catatan gitu. Kayak
kayak apa ya? Itu tuh bagian terpisah gitu dari laporan arus kas, tapi masih dari masih di dalam laporan arus kas itu, ngerti nggak sih? Jadi Iya, boleh, iya, iya. boleh dimasukkan ke laporan arus kas, tapi bukan di badannya, bukan di inti isi laporannya gitu, melainkan di catatan atau di bagian kaki dari laporan arus kas itu sendiri gitu. Tadi tuh, tadi sampai mana ya? Lupa saya. Eh, tujuan udah belum guys tadi guys? Udah ya? Belum ya? Udah ya? Ya kamu tadi kan udah bahas sampai laporan arus kas ya, seharusnya udah. Udah ya? Kan Lanjut tadi ya? udah nyampe financing operating investing. Lanjut, lanjut. Isi dan klasifikasi laporan. Oh, ini tuh ada isi dan klasifikasi dari laporan. Jadi laporan arus kas itu dibagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama itu ada operating activities, ya kan? Yang artinya ini tuh bagian yang melibatkan eh, pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih atau net income. Nah, ini tuh adalah aktivitas penghasil pendapatan utama perusahaan. Yang kedua, itu ada aktivitas investasi, yang artinya itu investing activities. Itu bagian kedua, yang dimana kategori ini itu melibatkan pemberian dan penagihan pinjaman, serta perolehan dan pelepasan investasi, baik instrumen utang maupun ekuitas, serta properti, pabrik, dan peralatan, atau aset tetap atau aset jangka panjang. Terus yang ketiga, itu ada aktivitas pendanaan, yang dimana kategori ini tuh melibatkan pos-pos kewajiban atau pos-pos hutang dan ekuitas pemilik, termasuk mendapatkan sumber daya dari pemilik dan memberikan mereka pengembalian atas investasinya, dividen, serta meminjam uang dari kreditor dan membayar kembali pinjaman tersebut. Mungkin yang pendanaan agak susah ya ininya ya, bahasanya ya. Kayak analoginya, hmm, kayak misalkan eh, kalian itu minjem uang ke bank atau dapat setoran modal dari investor gitu. Nah, uang itu atau kas itu masuknya ke financing ya teman-teman. Begitupun juga ketika kalian itu ngebayar eh, ngebayar hutang, bukan ngebayar bunganya ya, tapi ngebayar pokok hutangnya itu, ngebayar pokok hutangnya itu masuk ke aktivitas financing gitu. Dan juga ketika kalian membagikan dividen, ketika kalian membagikan dividen kas misalkan, nah itu juga masuknya ke financing gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada persiapan pembuatan laporan. Nah, untuk membuat laporan arus kas itu sendiri, kita ini ada eh, step-stepnya teman-teman. Dan sebelum itu, kita harus mengambil angka-angka itu dari tiga sumber informasi utama. Yang pertama, itu ada laporan posisi keuangan komparatif, ya kan? Atau Comparative Statement of Financial Position. Yang artinya itu adalah neraca tahun ini itu dibandingkan dengan neraca tahun lalu. Atau apa tadi? Laporan posisi keuangan tahun lalu. Untuk melihat perubahan naik turunnya setiap aset atau liabilitas gitu ya. Terus yang kedua ada laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, kita juga untuk melihat angka laba bersih yang akan digunakan menjadi titik awal perhitungan arus kas dari operasi, kita harus melihat dari em, apa namanya? Kita harus melihat dari laporan laba rugi pada periode saat ini gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya data transaksi terpilih. Ini merupakan data tambahan untuk mengetahui transaksi yang tidak terlihat langsung di neraca, misalnya pengumuman dividen atau yang lainnya gitu. Nah, terus langkah-langkah penyusunannya yang pertama
itu tentukan dulu kas bersih yang diperoleh dari aktivitas aktivitas operasi. Terus tentuin juga kas bersih untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Terus habis itu ditentuin deh perubahan atau eh, kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan yang merupakan ini merupakan gabungan langkah dari satu dan dua gitu. Terus yang keempat itu lakukan rekonsiliasi perubahan kas tersebut dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada aktivitas non cash yang signifikan. Yang bahasa Inggrisnya itu significant non cash activities. Jadi nggak semua transaksi besar itu pakai uang tunai teman-teman. Nah, IFRS itu sangat mewajibkan perusahaan untuk melaporkan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas agar investor tidak kecolongan info. Transaksi ini tidak dimasukkan ke dalam bodi utama laporan arus kas. Nah, ini tadi pertanyaannya Sadam, gitu teman-teman ya. Jadi benar, tetap dimasukkan, tapi nggak ke dalam inti laporan arus kas itu sendiri gitu. Melainkan dilaporkan di bagian bawah laporan atau bisa juga di CALK teman-teman, gitu ya. Contohnya, menerbitkan saham biasa untuk membeli aset tetap, itu kan nggak ada kas yang terpengaruh. Boleh dimasukkan di laporan arus kas itu sendiri, tapi di bagian bawahnya, bukan di bodi utama. Terus yang kedua ada mengonversi, ketiga ada menerbitkan surat utang untuk membeli aset. Tuh. Yang tadi pas banget kayak Sadam. Terus yang empat, pertukaran aset berumur panjang. Gitu teman-teman. Ini slide berapa nih? Aku udah mau habis? Oh belum nih. Terus yang selanjutnya ada usefulness atau fungsi atau kegunaan. Nah, setelah laporan ini jadi, kira-kira untuk apa sih dianalisis lagi laporan arus kas ini? Nah, laporan ini tuh berkontribusi pada penyajian gambaran yang lebih objektif dibandingkan hanya laba rugi biasa, gitu kan. Jadi, investor tuh dan kreditor tuh melihat likuiditas keuangan. Kira-kira rasio cakupan kas lancarnya gede nggak nih untuk menunjukkan apakah kas yang dihasilkan dari operasi tahun ini cukup untuk melunasi utang-utang yang akan jatuh tempo tahun ini. Karena kan eh, apa namanya? Income tuh bukan hanya kas kan, bisa bisa juga piutang, bisa juga apa investasi, bisa juga kan. Yang bentuknya tuh bukan kas kas lancar gitu, nggak bisa langsung digunakan gitu. Terus yang kedua ada fleksibilitas keuangan atau financial flexibility, yang artinya rasio cakupan utang kas atau cash debt coverage menunjukkan kemampuan perusahaannya untuk melunasi seluruh kewajibannya, mau itu utang jangka pendek, eh, mau yang di mana utang jangka pendek plus utang jangka panjang, hanya dari uang kas operasi tahun ini, tanpa harus menjual aset pentingnya, gitu. Jadi ketika si perusahaan ini pengen lunasin semua utangnya, bisa nggak nih? Dia tuh cuma ngebayar pakai uang kas yang dihasilkan tahun ini doang, nggak harus dari net income tahun lalu, nggak harus ngambil dari RE, nggak harus ngejual aset, nggak harus ngejual tanah, gitu-gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada arus kas bebas atau free cash flow. Ini merupakan indikator kesehatan yang paling disukai, yaitu jumlah arus kas diskresioner atau sisa uang kas yang dimiliki perusahaan untuk membeli investasi tambahan, melunasi utangnya, atau menambah dividen untuk pemegang saham. Rumusnya itu kas bersih dari aktivitas operasi kan dengan dikurangi pengeluaran modal atau capital expenditure, kapital apalah itu, dan dikurangi dividen tunai atau cash dividen gitu ya teman-teman. Itu berapa nih? 28. Nah, ya kan? Nah, ini aku mau ngasih apa ya? Ya Dam, kenapa Dam? Boleh dijelasin nggak capital expenditure itu kategorinya apa aja? Makasih. Mana sih?
Dam udah ngomong belum? Nggak kelihatan, nggak kedengeran. Sorry, sorry. Kan tadi kamu bahas terkait free cash flow, arus kas bebas. Itu Recast kan flow, ada dikurangi capital expenditure, ya. Capital expenditure. recast. Nah, itu capital expenditure itu apa? Terus apa aja yang bisa tergolongkan capital expenditure? Tuh bawa sendiri. Oh, capital expenditure ya. Itu biasanya adalah pengeluaran modal, bukan kas ya, tapi modal. Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk apa ya? Kayak apa ya namanya? Biasanya tuh buat ngebeli aset aset jangka panjang. Terus ya pokoknya pengeluaran modal yang biasanya tuh dipakai ke kategori peralatan, terus properti, terus tanah, terus apalah itu. Itu. Nah, bedanya apa? Setahu aku ya, bedanya sama pengeluaran biasa yang pakai kas tuh biasanya beli barangnya tuh umurnya lebih dari 1 tahun. Terus dipakai pokoknya dipakai buat beli investasi yang benar-benar penting buat perusahaan gitu. Gitu. Nah, itu buat capital expenditure. Kalau operasional apa operating gitu namanya. Pokoknya pengeluaran biasa. Kalau pengeluaran biasa itu dia tuh nama lainnya itu adalah beban operasional. Nah, itu bedanya sama capital expenditure dengan pengeluaran biasa atau operated atau apa gitu. Operating expenditure kalau nggak salah. Atau beban operasional. Itu dia beli barang atau jasa yang umurnya pendek. Biasanya kayak perlengkapan atau apa gitu kan. Dan dipakai untuk operasional sehari-hari gitu. Gitu teman-teman. Udah ngerti? Dam, kira-kira? Sudah terjawab. Ya, jadi kalau misalkan eh, biasanya ada kok di laporan keuangan perusahaan. Jadi misalkan ya, kita sebagai investor ngelihat capital expenditure-nya tuh gede. Ngelihat suatu perusahaan capital expenditure-nya tuh gede, gitu kan. Nah, itu tuh berarti artinya biasanya perusahaan itu tuh lagi agresif, pengen buka cabang, pengen ekspansi, pengen apa gitu. Jadi investor tuh nganggep karena capital expenditure-nya gede, ya kan? Mana ya, ininya gede. Jadi investor tuh nganggep, oh bisnis ini nih mau grow nih, mau tumbuh gede nih, mau sukses gitu. Dibandingkan ketika angka capital expenditure-nya itu kecil ya, nanti si investor tuh bakalan curiga kayak, nih kok kecil banget nih capital expenditure-nya, apa jangan-jangan perusahaan nih pengen bangkrut atau gimana gitu kan. Terus eh apakah udah tua gitu kan apa namanya teknologinya jadi nggak ada capital expenditure-nya gitu kan. Ya gitulah pokoknya bedanya capital expenditure dengan operating expenditure kalau nggak salah kalian bisa cari nanti ya abis ini. Terus selanjutnya itu ada tips and trick yang namanya apa, Em, cara cara mengetahui transaksi yang mempengaruhi kas itu masuk kemana gitu ya. Ini tips and triknya. Yang pertama, kalau masuknya ke operating, itu rumusnya laba rugi tambah aset lancar tambah liabilitas lancar. Triknya, kalau transaksinya itu berhubungan sama jualan sehari-hari, alias berhubungan sama laba rugi, atau ngutang ke supplier, utang usaha ya, utang usaha bukan notes payable, tapi account payable, atau pelanggan ngutang ke kita, account receivable nih, itu pasti masuk ke operasi, gitu ya teman-teman. Nah, siapa tuh yang ngomong? Terus selanjutnya ada gimana cara kita tahu kalau ini tuh masuk ke investing gitu. Biasanya berhubungannya itu sama aset tidak lancar atau aset tetap.
Nah, triknya, kalau transaksinya itu berhubungan sama beli atau jual sesuatu yang umurnya lebih dari setahun ya teman-teman. Lebih dari setahun. Kayak mesin, gedung, tanah, saham, perusahaan lain. Pasti itu masuknya ke investasi gitu. Terus yang ketiga, gimana cara kita tahu kalau ini tuh masuknya financing atau pendanaan? Pendanaan. Nah, eh, rumusnya tuh ada dua. Ini tuh biasanya berkaitan sama liabilitas jangka panjang ditambah ekuitas gitu. Triknya, kalau transaksinya berhubungan sama ngutang atau nyicil ke bank, kayak utang obligasi atau wesel nih ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, atau urusan sama investor atau pemegang saham gitu. Kayak terbitin saham, bagi dividen, itu pasti masuk ke pendanaan. Nah, mungkin ada perbedaan pendapat nih antara ini, terutama utang wesel. Kayak kemarin modul 5 itu ada yang menganggap kalau apa ya namanya? Utang wesel yang not payable itu, yang not payable short term 1 tahun itu masuknya ke operating, ada yang dimasukin ke operating. Aku pribadi ya, aku pribadi. Ini sekali lagi aku pribadi. Aku masukin ke financing karena apa? Karena biasanya, bukan biasanya malah karena yang namanya utang wesel atau not payable itu biasanya nggak apa nggak nggak ada sangkut pautnya sama operasi gitu. Baik itu misalkan ya, dosen kalian bilang, oh kalau notes payable-nya jangka waktunya kurang dari setahun atau setahun, itu masuknya ke current liability. Jadi boleh dong masuk ke operating? Ya, bisa. Tapi biasanya kegunaan dari utang wesel atau notes payable itu bukan untuk operasi, teman-teman. Itu antara, apa nih? Pembayaran bunga itu masuknya ke operating, Isabel. Eh, ya, cewek Jahyun. Oke. Jadi kalau iya bedanya itu kalau misalkan kita bayar bunga bunga hutang ya, kita bayar bunga hutang. Itu masuknya ke operating. Bunga hutang loh ya, bunga hutang. Kecuali kalau kita bayar pokok hutangnya. Nah, kalau kita bayar pokok hutangnya itu masuknya ke financing, ke pendanaan gitu ya. Gitu. Nah, tadi tadi apa yang mana tadi? Ya itu lah pokoknya kenapa pas di modul 5 yang short term notes payable itu aku masukinnya ke financing karena biasanya notes payable itu nggak dipakai buat operating, dipakainya buat financing. Bukan biasanya malah emang gitu gitu. Jadi ya itu meskipun memang bisa dikategorikan sebagai utang lancar, tapi ini siapa lagi yang ngechat? Oke, makasih. Oke, sama-sama. Meskipun dia kategorinya bisa dimasukkan ke utang lancar, tapi kegunaannya bukan untuk operasi, gitu ya. Gitu, teman-teman. Yang selanjutnya, kalau tadi tips and trick, kalau sekarang aku pengen ngasih tahu tips and trick kalian untuk apa? Waspada ya. Nah, nah ini dia. Baru tadi diomongin. Utang gaji atau utang bunga vs utang bank. Utang bank ini utang pokoknya ya. Nah, kalau bayar utang gaji atau utang bunga itu masuknya ke operating. Tapi kalau bayar cicilan pokok utang bank masuknya ke financing gitu. Ini nih rumus-rumus yang supaya kalian waspada dan kalian teliti. Terus yang kedua ada beli saham versus jual saham. Kalau kita ngebeli saham perusahaan lain, misalkan buat nanam modal, itu masuknya investing. Tapi kalau kita ngejual saham kita buat nyari modal juga, ya kan, itu masuknya ke financing teman-teman. Ya. Yang ketiga ada jebakan bunga dan dividen, ya kan. Yang pertama itu ada terima uang dari bunga atau dividen itu masuknya ke operating, ya. Tapi biasanya ke operating emang meskipun bisa ke investing karena apa? Karena biasanya bunga atau dividen itu jumlahnya nggak seberapa teman-teman, nggak seberapa gede maksudnya. Jadi karena nggak seberapa gede, ya udah langsung aja dipakai buat operating gitu. Makanya biasanya biasanya dimasukkan ke operating gitu.
Terus yang kedua ada bayar bunga pinjaman, itu masuknya ke operating. Kayak ini nih, bunga utang bunga lah. Bayar bunga pinjaman itu masuk operating. Terus yang ketiga ada bayar dividen ke pemegang saham. Jadi kita ngumumin cash dividen gitu. Nah, itu masuknya financing. Nah, akhirnya udah selesai teman-teman penjelasannya sampai saat ini. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang mau bertanya boleh di chat, di WA, mumpung saya sekarang bisa buka HP, atau di on mic juga nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, biar nggak moderatornya aja yang nanya. Oh, jangan lupa absen ya teman-teman. Bisa kan yang belum absen, jangan lupa absen. Saham baru declare, belum masuk arus kas, belum. Karena baru pengumuman, belum ada transaksi yang terjadi. Baru pengumuman dan eh belum ada kas yang belum ada pergerakan kas yang terjadi gitu. Jadi kalau baru di declare, jadi belum masuk arus kas gitu. Cuma udah di jurnal gitu ya, Isabel. Isabel, ceweknya Jahyun maksudnya. Lah iya ding. Ya Allah. Ya udah, ada lagi nggak? Kalau di kalau declare, kalau misalkan kita mendeklarasi suatu saham, ya, ditanya ini, misalkan kita mendeklarasi suatu saham, apakah masuk ke RS statement ya? Hmm, lupa lagi. Kayaknya enggak, karena baru deklarasi, belum pembagian. Eh, aduh, deklarasi itu kan berarti mengumumkan ya, mengumumkan saham. Oh iya, deng, mengumumkan berarti masuk. Ya, kalau ke retained earning statement teman-teman, misalnya kita baru mendeklarasikan kita mau membagikan saham, ya kan? Nah, masuk itu, masuk ke retained earning statement, gitu. Kenapa masuk? Karena begitu perusahaan itu ngedeklarasiin pengen ngebagiin dividen gitu kan. Berarti kan kewajibannya muncul pada saat itu juga kan. Kewajiban untuk menerbitkan dividen atau membagikan dividen itu kan muncul pada saat perusahaan ngomong bakal bagian dividen. Nah, maka dari itu langsung ngurangin saldo dari si RE, langsung ngurangin saldo RE gitu. Debitnya jurnalnya itu kalau nggak salah, aduh anjing. Jurnalnya itu pokoknya debitnya RE pokoknya. Jurnal dari deklarasi saham. Deklarasi saham. Deklarasi dividen kali. Deklarasi dividen itu yang di debit pokoknya retained net earning, yang di kredit itu apa ya? Dividen, dividen payable apa? Apa ya? Ya pokoknya itulah, pokoknya yang di debit itu retained net earning, yang di kreditnya kalian cari tahu sendiri. Kenapa Dam? Ngomong-ngomong. Kalau misalkan deklarasi, kalau dividen berbentuk tunai, jurnalnya cash dividen to dividend payable, ya, diakui utang dulu. Terus pas dibayar dividen payable, kreditnya cash, ya. Terus kan tadi masih ada cash dividen kan di bagian debit. Nah, itu baru ditutup ke retained earning pas di akhir periode itu ya, daripada Hmm, bingung. terima kasih Sadam, terima kasih. Tuh gitu ceweknya Jahyun. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi atau tidak? Kira-kira ini udah kali ya. Stop share, stop share. Dah. Nah, Bahas yang ini dong, batasan laporan laba rugi. kenapa? Batasan laporan laba rugi.
Hah? Apa sih Dam ngomong apa lu Dam? Sumpah suara lu mendalam Bahas banget Dam. Demi Allah, gua nggak bahas bohong. laporan laba rugi. Bahas laporan laba rugi. Batasan laporan laba rugi. Kan tadi kamu udah bahas batasan laporan posisi keuangan kan? Oh, batasan emang nggak ada ya? Ya Allah, ya udah. Ini teman-teman, batasan laporan laba rugi. Yang pertama, yang pertama, item yang nggak bisa diukur secara andal itu bakalan dihilangin. Maksudnya gimana? Kalau item itu nggak ngasih keuntungan, ya, atau nggak berpengaruh banyak gitu, biasanya tuh dihilangin, gitu teman-teman. Contohnya kayak nilai loyalitas, kok nilai loyalitas? Apa sih namanya? Kayak misalkan pelanggan yang setia. Misal kita punya usaha nih, usaha dagang, terus ada, Loyalitas pelanggan. iya itu pelanggan yang setia kan, Dam. Gue nggak ngerti bahasa-bahasa susah tuh. Nah, itulah pokoknya. Kayak kita punya usaha dagang, terus ada nih, misal aku jualan, Sadam nih beli setiap hari. Nah, berarti kan aku nggak bisa menghitung kesetiaan Sadam dengan uang kan. Nah, gitu. Itu yang dinamakan item yang tidak dapat diukur secara andal bakalan dihilangkan. Jadi kesetiaan Sadam ini nggak bisa gua masukin ke laporan ke laporan laba rugi gitu. Selain kesetiaan Sadam, ada juga misal eh, tim R&D, R&D, R&D apa R&D, R&D, dapat R&D. Ya itu. Terus ada lagi sama apa tuh yang apa sih branding branding. Nah branding misal eh kayak G-House tuh, G-House kan brandingnya ayam, enak, murah di Jatinangor. Nah itu kan nggak bisa kan dimasukin ke laporan laba rugi karena ya brandingan itu nggak ada nilainya gitu. Dampaknya apa kira-kira? Dampaknya tuh kalau nggak salah ya semalam tuh apa ya dampaknya? Oh, dampaknya tuh laba yang dilaporkan itu bisa aja nggak mencerminkan keadaan atau nilai ekonomi dari perusahaan itu yang benar-benar gitu. Maksudnya kayak apa ya? Laba yang dilaporkan mungkin tidak mencerminkan nilai ekonomi perusahaan yang sesungguhnya gitu. Karena banyak aset yang nggak berwujud kayak tadi tuh. Kesetiaannya Sadam, brandingannya J-House gitu. Itu yang nggak berwujud dan nggak masuk ke hitungan laba gitu. Terus yang kedua, batasan dari laporan laba rugi itu angka atau net income itu dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan gitu ya. Misalkan dua perusahaan nih eh apa ya namanya? Performanya sama, maksudnya kayak pokoknya kinerja mereka sama persis nih dua perusahaan A, perusahaan B misalkan ya. Itu kinerjanya sama persis selama tahun berjalan. Nah, tapi ada perbedaan dari pencatatan ini kenapa pada sapi dari pencatatan laba rugi dari pencatatan metode laporan keuangan yang mereka gunakan gitu ya. Nah, yang pertama perusahaan A itu menggunakan metode penyusutan garis lurus misalkan. Terus yang B itu menggunakan metode saldo menurun. Nah, meskipun apa namanya ya? Meskipun yang dihitung penyusutannya itu sama mesinnya, tapi beban penyusutan di awal tahun perusahaan B itu bakalan jauh lebih besar karena mereka pakai saldo menurun. Sehingga labanya tuh terlihat lebih kecil kalau di awal-awal ya. Laba perusahaan B itu terlihat lebih kecil daripada perusahaan A gitu. Terus yang ketiga batasannya itu pengukuran laba melibatkan pertimbangan atau judgement dan estimasi gitu teman-teman. Jadi yang kalian lihat di laporan laba rugi itu bukan angka yang 100% pasti benar, pasti cocok, pasti oke, pasti rugi, pasti untung gitu. Enggak ya teman-teman. Karena banyak angka di laporan laba rugi itu sebenarnya cuma tebak-tebakan, cuma estimasi, cuma prediksi gitu angkanya. Jadi em, contohnya kayak estimasi umur manfaat mesin biasanya kan 10 tahun gitu kan. Nah, itulah teman-teman. Jadi estimasi manfaat mesin itu bisa berubah-ubah kan. Yang tadinya kita prediksi 10 tahun.
berapa juta, ternyata bisanya cuma 5 tahun, jadinya cuma berapa juta gitu teman-teman ya. Terus yang apa namanya? Udah kan, udah ya gitu doang ya, Dam, ya. Gue lupa lagi. Kalau berdasarkan apa yang kirim kemarin sih benar. Alhamdulillah. Terus pokoknya kayak apa ya, laporan baru gitu. Gampang sih pokoknya laporan baru Gi. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak tentang laporan baru Gi, arus kas, apa tadi? Posisi keuangan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kira-kira. Sok, mumpung, mumpung ini boleh nggak sampai jam 6 gitu? Nggak boleh dong. Enggak, enggak boleh, harus saat harus Ya, tepat waktu. ya, gimana dong? Masih semangat nih. Mau tanya soal hasil tesnya aja. Tanya serangan lah. Gitu ya. Tapi kira-kira ya teman-teman, udah cukup nggak sih sama Astor aku nih? Kalau nggak cukup nanti Sadam mau ngelanjutin. Sumpah ini mas, sumpah. Demi Allah, demi Allah. Kira-kira udah cukup belum? Kan aku kan ada ini, ada apa namanya? Ada proker kan, proker ketang yang text will learning itu. Nah nanti tuh Sadam katanya mau ngajarin aku kalau emang kalian belum pada cukup ngerti. Kira-kira gimana nih? Kalian udah pada ngerti belum hari ini? Kalau belum ngerti nanti dilanjutin sama Sadam. Gitu. Kenapa tepuk tangan? Kenapa? Kira-kira udah pada ngerti belum malah tepuk tangan? Ya Allah. Mungkin dari teman-teman ada ingin pertanyaan, saran ataupun sanggahan. Iya, Kalau siapa tahu ada tidak, yang lebih uh, mengerti terkait materi-materi yang disampaikan. Ya, siapa tahu. Atau ada kekurangan atau ada yang dilewatkan tentang penjelasan yang aku jelaskan tadi. Teman-teman bisa langsung ini ya, langsung raise hand, langsung on mic, langsung chat. Nggak ada nih. Hmm, nggak ada nih, bener nih. Ditunggu sampai jam 4 pas teman-teman. Kalau emang nggak ada, ntar dicekupkan aja. Siapa tahu. Oh iya, di-share deh ininya deh, PPT-nya deh. Dari kantor lagi. teman-teman izin mengingatkan jangan lupa untuk melakukan Ya, presensi jangan ya. lupa Dan absen ya kalau misalkan teman-teman. ada kritik, saran maupun baik dari program kerja ataupun dari tutornya sendiri boleh disampaikan ya. Tenang aja kok, aku anonimusin kok, karena aku yang pegang phone. Ya, terima kasih. Tunggu. Mungkin buat tambahan informasi saja ya, untuk akuntansi keuangan satu ada pilihan ganda dan juga esai. Soalnya insya Allah berbahasa Indonesia. Dan untuk kelas C tetap ada praktika ya, UTS praktika. Tes praktikanya kayaknya 3 soal. Terima kasih. Karena nggak ada yang mau bertanya, eh, kita udah Ih, kita akhiri aja. Kita akhiri aja. Tapi sebelum kita akhiri, teman-teman boleh on cam dulu dong buat dokumentasi dari tim AR ya. Teman-teman yang masih off
cam boleh tolong banget on cam buat dokumentasi sebentar doang. Nggak sampai merenggut kekayaan teman-teman kok. Nggak sampai merenggut jumlah saham teman-teman kok. Boleh buat tim dokumentasi dari AR boleh. Aku hitung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi slide kedua. Nggak usah ding, satu aja. Oke. Oke, sesi aktor untuk mata kuliah akuntansi keuangan satu ini telah selesai. Terima kasih untuk Kang Fahri yang sudah memberikan materi dan teman-teman angkatan 2025 yang sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan aktor kali ini. Saya Sadam Fahri, selaku moderator pamit undur diri. Terima Putri kasih Titian, sahabat Aura dosen. Kasih, cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi Sadam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys. Terima kasih Terima kasih. Terima Sadam. kasih. Thank Terima you, kasih, Farma. Fari. Sadam. Thank you, Mas Terima Adam. kasih, Terima Sadam. kasih. Terima kasih. Terima kasih.